Halo, tolong segera berikan saya informasi tentang kalimat diksi dari kelompok 4. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Semua informasi kelompok 4 untuk kalimat diksi sudah dikumpulkan. Data dari kelompok 4, Arif Rahman Asidiki S 1953 10021, Ragel Novianza 1953 10023, Muhammad Rizky Fadli 1953 10084, Dendi Riandi Atma Negara 1953 10116, Muhammad Ilham Kumar 1953 10018. Selamat menikmati. Pengertian diksi. Diksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dari pernyataan itu tampak bahwa penguasaan kata seseorang akan mempengaruhi kegiatan berbahasanya, termasuk saat yang bersangkutan membuat karangan. Menurut Wikipedia, diksi dalam arti asli dan pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembicara. Arti kedua, arti diksi yang lebih umum, digambarkan dengan enunsiasi kata seni bicara jelas sehingga setiap kata dapat didengar dan dipahami, hingga kompleksitas dan ekstremitas terjauhnya. Arti kedua ini membicarakan pengucapan dan intonasi daripada pemilihan kata dan gaya. Syarat-syarat pemilihan kata. Menurut Ukun Suryaman, diksi atau pilihan kata harus diarahkan pada kata yang satu, tepat, yaitu kata yang maknanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan dan sesuai dengan tempatnya dalam kalimat. 2. Benar, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah, ejaan, dan pembentukan kata. 3. Baku atau lazim, yaitu kata yang sudah dibakukan atau sudah menjadi milik bahasa Indonesia dan bukan kata-kata yang hanya atau masih dipakai daerah-daerah tertentu. Pembentukan kata. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Terdapat dua cara dalam pembentukan kata, yaitu dari luar dan dari dalam bahasa Indonesia. Pembentukan kata dari dalam yaitu terbentuknya kata baru yang dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar melalui proses serapan. Contoh diksi yang tepat. Berikut ini adalah contoh pemilihan kata yang tepat. 1. Sidik tidak mau lagi mendengarkan kata-kata temannya yang sudah terbukti suka membual. Ia mengabaikan janji-janji yang diobral temannya itu dan menganggapnya sebagai angin lalu. 2. Pinkan sangat senang mendengar kabar itu dan ia berkata kepada teman-temannya dengan bangga, "Ternyata saya lulus." Jika dilihat dari konteksnya, dalam kalimat satu itu, kata mengabaikan lebih tepat daripada mengacuhkan yang berarti memperhatikan. Dan pada kalimat 2, berkata lebih tepat daripada berkilah yang maknanya berdalih. Contoh pemilihan diksi yang tidak tepat. 1. Polisi telah berhasil menangkap pelaku pengerusakan gedung sekolah itu. 2. Kedua remaja itu telah lama saling menyinta. Kata pengerusakan dan menyinta bukanlah kata yang berbentuk secara benar. Bentuk yang benar adalah kerusakan dan mencinta. Marilah kita perhatikan kalimat pada paragraf penutup surat berikut ini. 1. Atas segala bantuan itu, saya ucapkan terima kasih. 2. Atas kemudahan yang telah saya terima, saya sampaikan terima kasih.
Pada dasarnya, kedua kalimat di atas cukup takzim sehingga kita perlu menggunakan kata aturkan. Misalnya, untuk menggantikan ucapkan dan sampaikan, selain ketiga hal di atas, keadaan lawan bicara juga perlu diperhatikan, sehingga pesan yang akan disampaikan terpahami.